Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Perkenalkan, saya Hendra Maulana dengan NIM 0531342554, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 1, yaitu membangun aplikasi web SITTA, Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka, menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sesuai dengan ketentuan tugas yang diberikan. Oke, pada struktur folder yang kita buat adalah sebagai berikut, di mana kita membuat sebuah folder aset, CSS, IMG, dan JS. Untuk folder aset adalah nanti kita simpan untuk logo UT, kemudian folder CSS adalah tempat penyimpanan file style CSS-nya. IMG nanti kita simpan sebagai untuk folder-folder tampilan buku. Kemudian untuk JS ini ada dua, yaitu data.js ini adalah sebagai sumber data yang akan digunakan dalam pembuatan tugas ini, sehingga berfungsi sebagai database juga. Kemudian untuk script.js adalah kode-kode JavaScript yang nantinya akan berinteraksi dengan website Sita ini, dimana untuk validasi, kemudian untuk pembuatan format tanggal, serta beberapa DOM yang akan kita gunakan. Untuk dashboard HTML ini akan menampilkan informasi ketika sudah login, dimana untuk membuat sebuah informasi awal, yaitu nanti akan ditampilkan sebuah menu singkat, kemudian beberapa informasi tambahan. Untuk index.html nantinya ini akan berfungsi sebagai halaman yang pertama akan ditampilkan di website ketika website ini dijalankan. Di sini adalah sebagai form login yang digunakan. Kemudian stok HTML adalah sebuah page yang akan menampilkan sebuah stok informasi buku. Tracking adalah page yang menampilkan tracking dari proses pengiriman buku. Jadi nanti statusnya sampai mana, kemudian siapa yang memesan. Nah, nanti akan ditampilkan di halaman tracking.html. Inilah adalah struktur folder yang diminta sesuai dengan tugas 1 praktikum pemrograman berbasis web. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai IDE yang akan kita gunakan dalam pembuatan tugas ini. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk melakukan demo aplikasi. Berikut adalah tampilan website Sita. Di sini yang pertama kali muncul adalah index.html. Kenapa sih index.html ini pertama kali muncul? Dan di sini ada form login. Kenapa kita ada buat penamanya login.html kemudian menampilkan? Jadi secara default sebuah website atau browser itu akan menjalankan sebuah tampilan default dengan nama index.html, sehingga ketika index.html ini terdapat dalam sebuah folder, maka browser itu akan mencari kata indeks sebagai default tampilan, sehingga index.html ini saya buat sebagai form login. Untuk tampilan form loginnya adalah saya membuat dua buah sisi. Sebelah kiri adalah sebuah informasi singkat mengenai apa itu Sita, kemudian fitur-fitur apa yang ada di dalam web ini. Kemudian di sisi kanan adalah sebuah form login untuk masuk ke dalam halaman utama yang nantinya dapat mengelola bahan ajar. Untuk yang pertama adalah sesuai dengan kriteria tugas yang diberikan, yaitu berdasarkan tugas yang diberikan, yaitu pertama, jika form email atau password kosong maka akan terdapat notifikasi. Kita akan coba. Nah, di sini terdapat toast notifikasi di mana jika email dan password tidak boleh kosong. Oke, kita isi untuk yang pertama dengan nilai asal. Nah, di sini ada keterangan login gagal. Email atau password yang dimasukkan adalah salah. Ini merupakan salah satu validasi.
dimana kita cek passwordnya tidak sesuai dengan database yang ada sehingga akan menampilkan informasi yang salah. Kemudian kita tes untuk lupa password. Bagaimana jika kita lupa password gitu. Ini di sini terdapat sebuah link dimana ketika nanti diklik dia akan sebuah form muncul dengan mengirimkan email kemudian kirim reset link. Nah di sini nantinya di backend akan dilakukan reset link. Nah di sini hanya untuk status dulu ya. Kemudian bagaimana jika tidak punya akun, maka kita bisa membuat daftar. Sekarang di sini terdapat beberapa informasi form yang diberikan, yaitu nama lengkap, email, dan password. Semua kita isi. Kita contohkan Maulana, kemudian emailnya Maulana, password dengan minimal 6 karakter, kita bikin standar. Oke, kita daftar. Nah pendaftaran berhasil. Itu adalah contoh-contoh untuk menampilkan form. Nah, di sini adalah kita sudah mempunyai database sebelumnya berupa data.js. Di sini saya menambahkan data sendiri di data.js, yaitu dengan nama saya sebagai database login, yaitu hendra@ut.c.id dengan password adalah hendra123. Ini kan kita masuk enter. Nah di sini berhasil. Setelah berhasil login, di sini terdapat beberapa menu yang tadi ditugaskan dalam tugas 1, yaitu ada menu dashboard, kemudian informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi. Pada dashboard saya membuat sebuah tampilan yang berisi satu adalah tentang greeting. Di sini akan sesuai dengan kondisi pada saat otomatis pada saat waktu yang berjalan sekarang. Nah, untuk sekarang adalah sekitar 14.12, artinya jam 2 siang pada tanggal 1 Mei hari Jumat 2026. Sehingga di sini ikonnya adalah siang. Secara otomatis mengikuti waktu yang sedang berlaku. Kemudian di sini saya membuat sebuah cut view atau tampilan singkat mengenai total stok, jumlah judul buku, delivery order yang aktif, sedangkan berapa UT daerah yang ada. Kemudian pada halaman dashboard saya membuat beberapa menu singkat untuk mengakses beberapa halaman. Kemudian selanjutnya kita akan akses ke informasi bahan ajar. Di dalam tampilan informasi bahan ajar saya membuat beberapa informasi. Pertama di sini kita lihat ada beberapa cover atau tabel yang berisi informasi stok buku. Ada cover, kode lokasi, kode barang, nama barang, sedangkan jenisnya apa, edisi berapa, stoknya berapa. Di sini kemudian ada fungsi edit atau aksi. Nah ini bisa diedit. Coba kita edit, komunikasi update. Kita simpan. Maka nama barang sudah berubah dan ada notifikasi. Kemudian bagaimana kita delete? Ini akan kita contoh delete. Di sini sebelum delete terdapat sebuah notifikasi konfirmasi apakah yakin akan dihapus. Jika tidak, ketik batal. Jika ya, ketik hapus. Nah jika ya, maka hapus. Kemudian kita bagaimana untuk menambahkan data baru? Klik di tambah bahan ajar. Di sini ada form, kita masukkan misalnya FK01 dan kode barang buku. Kata barang sebagai contoh misalnya FKB001, pemrograman berbasis web. Jenis barangnya adalah modul BMP edisi pertama, jumlah stok kita tulis ada 50 pertama. Ini defaultnya kita kosongkan saja ya, nanti akan default. Kemudian semua data sudah diisi, kita simpan. Nah di sini ada notifikasi edisi minimal 1, tadi belum keisi. Nah oke, nah ini data yang baru tadi kita input, dia sudah ada dengan cover. Kalau tidak diisi akan default gambar. Kemudian selanjutnya kita coba cari bisa berdasarkan BMP, buku atau modul. Kita pilih semua jenisnya apa, ya udah kita bikin misalnya tadi
pemrograman. Nah, dia akan mencari. Selanjutnya kita beralih ke menu tracking pengiriman. Pada tracking pengiriman ini sesuai dengan tugas yang diberikan, jadi nanti akan ditampilkan informasi siapa yang memesan, status, kemudian tracking sudah sampai mana. Ini saya sebuah contohnya adalah ini dengan nomor DO 2023000134. Ini sudah saya buat sehingga kita tidak perlu mencari di database ketika kita klik, atau bisa juga di sini kita ketik ya. Misalnya kita ketik yang 2023005678, kita mencari paket. Nah, di sini ada Agus Pranoto, yaitu nama pemesan dengan nomor TO 2023005678, di mana ada proses atau progress bar. Ini 100% sampai. Kemudian nama ekspedisinya siapa, tanggal kirimnya kapan, kode paketnya apa, dan berapa biaya yang dibayarkan. Di sini terdapat juga log aktivitas perjalanan paket dari paket awal hingga paket diterima. Nah, demikian untuk tracing pengiriman, halaman tracing pengiriman. Kemudian untuk laporan ini belum ada, kemungkinan ini nanti akan dibuat di tugas selanjutnya. Dan histori transaksi pun juga sama. Oke. Nah, demikianlah beberapa tampilan halaman dengan 4 halaman, yaitu dashboard, login, informasi bahan ajar, kemudian tracking pengiriman. Lalu di sini ada tombol keluar, jika keluar maka ada konfirmasi. Demikianlah tugas yang saya kerjakan untuk pembuatan aplikasi SITA, Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka.